aku lihat ya ada banyak berseliweran gitu kadang di beranda aku gitu kan, yang tidak lain dan tidak bukan ya, kalian perhatikan, nge-screenshot gitu kan kontennya Kak Yeni yang followersnya kalau nggak salah itu 4,5 juta ya terakhir aku lihat ya. Terus tidak lain dan tidak bukan pasti akan dibanding-bandingkan Kak Yeni ini sama kreator lain ya. Kayak contoh ini nih Suhu sebenarnya nggak pernah sepil gaji gitu, diem-diem beli sawah, diem-diem beli tanah gitu, diem-diem beli rumah segala macem kayak gitu. Nggak kayak suhu-suhu lainnya kayak gitu yang pamer gaji, pamer ini itu segala macem. Ada juga yang bilang gini, ini nih Suhu sebenarnya kayak Kak Yeni kayak gitu, nggak aneh-aneh, nggak macem-macem segala macem bla 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 bla. Nggak kayak kreator lainnya gitu yang sok-sokan jadi guru atau menggurui. Sebenarnya gini ya say, menurut aku, ini menurut pandangan aku ya, karena aku juga bukan bukan seorang edukator gitu kan yang ngasih-ngasih kayak menggurui atau apa, enggak ya. Tapi menurut pandangan aku ya, menurut aku semuanya sama aja. Semuanya sama aja kalau dilihat dari sudut pandang pamer ini ya. Kalau dilihat dari sudut pandang pamer, menurut aku semua konten kreator itu pamer ya. Kalau nggak pamer gaji, pamer pendapatan, pamer bintang, pamer diem-diem beli tanah, diem-diem beli sawah, diem-diem renovasi rumah, beli rumah, diem-diem beli motor, beli mobil, kayak gitu. Menurut aku semuanya pamer, nggak ada yang nggak pamer ya. Jadi istilah pamer itu bukan berarti ditunjukkan kepada orang-orang yang sepil gaji, enggak. Orang sepil tanah, beli tanah, ya itu juga menurut aku pamer kalau dilihat dari sudut pandang pamer. Orang beli sawah, orang lagi renovasi rumah, bangun rumah dari hasil konten kayak gitu kan, ya sama aja pamer gitu. Jadi istilah pamer itu nggak melulu untuk yang sepil gaji ya. Sepil bintang, misalnya ada yang ngirim bintang, itu juga pamer kayak gitu. Jadi menurut aku di dunia per-Facebookan ini ya, tidak ada yang namanya konten kreator yang benar-benar tidak pamer ya. Jadi pamer itu berbagai macam. Itu kalau misalkan dilihat dari sudut pandang pamer ya teman-teman. Tapi menurut aku tidak ada yang namanya istilah pamer dalam dunia perkontenan. Karena apa? Karena namanya juga konten ya say gitu. Semua orang itu lagi mencoba keberuntungan di Facebook Pro ini kayak gitu. Nah ketika misalkan kita itu berhasil gajian, apalagi bisa beli sesuatu apa yang kita impikan, itu adalah, terus kita itu nge-up pencapaiannya gitu kan, itu adalah sebuah penghargaan diri untuk diri kita sendiri kayak gitu ya. Terus juga itu bisa motivasi juga untuk orang lain, seperti itu kalau dilihat dari sudut pandang positifnya ya. Terus soal guru menggurui, katanya konten kreator lain itu ya aku nggak tahu sih siapa, maksudnya kayak mungkin menunjukkan kepada edukator di luaran sana kayak gitu ya. Itu katanya sok-sokan menggurui. Menurut aku nggak sok-sokan menggurui. Jadi gini teman-teman ya, kalau misalkan konten kreator semuanya itu harus seperti Kak Yeni ya, khusus konten aja, aku tanya, yang bisa menolong pemula siapa? Pemula ibarat kata kita baru terjun ke dunia konten kreator, itu butuh banget yang namanya pencerahan, butuh pengalaman, pengetahuan, ilmu. Ketika kita nggak mengerti, kita tanya siapa? Kalau bukan kepada edukator di luaran sana, kalau bukan kepada senior kita ya. Kalau misalkan konten kita itu kayak Kak Yeni ya, dia fokus konten aja, semua konten kreator kayak Kak Yeni, kita nanya, aku yakin gak bakal digubris. Karena apa? Ya karena mereka ini nih sibuk dengan konten mereka sendiri kayak gitu. Makanya betapa pentingnya ada seorang edukator kayak gitu, itu untuk membantu para pemula yang tidak mengerti dunia per-Facebookan ya. Cara isi akun pembayaran misalkan, kalau kalian nggak ngerti, kalian tanya kemana? Kepada edukator, kepada senior kalian ya. Jadi di sini tidak ada yang namanya guru menggurui ya. Justru di sini menurut aku saling bantu, bagus loh. Adanya seorang edukator tuh bagus menurut aku. Ya, itu bisa bermanfaat buat kita yang tadinya nggak ngerti jadi ngerti kayak gitu ya. Jadi menurut aku, yuk di sini sama-sama saling menghargai aja. Jangan suka membanding-bandingkan kreator satu dengan yang lainnya. Karena apa? Karena kita semua itu tidak sempurna. Ada lebih dan ada kurangnya ya. Kalau kita tujuannya di sini itu menjadi konten kreator yang baik, ayo kita mending perbaiki konten aja deh, dibandingkan kita itu ngurusin orang lain, apalagi sampai membanding-bandingkan, nggak ada untungnya sama sekali ya.